Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapaknya para nabi, sebab banyak dari anak-anak keturunannya yang diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul. Beliau juga dipanggil dengan sebutan Syekh Al-Anbiya, artinya leluhur para nabi. Nabi Ibrahim diketahui memiliki 13 orang anak dari keempat istrinya. Meskipun begitu, Al-Quran hanya menyebutkan 2 nama anak saja, yaitu Ishak dan Ismail. Anak cucu Nabi Ishak ini nantinya akan menjadi nabi-nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel. Sementara dari Nabi Ismail inilah nantinya akan lahir Nabi kita Muhammad SAW. Jauh sebelum masa kelahiran Rasulullah SAW, ketika itu Mekah adalah wilayah yang sangat tandus dan tak ada sumber air. Kala itu wilayah Mekah masih tak berpenghuni. Atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada suatu hari Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan putranya yang masih bayi di tengah-tengah padang gurun tandus di wilayah Mekah. Saat itu istrinya Nabi Ibrahim yaitu Siti Hajar ini membawa Ismail kecil tinggal di dekat Baitullah. Di tengah gersangnya Mekah kala itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengaruniai air suci yang keluar dari perut bumi yang kini disebut dengan nama Zam-Zam. Dengan air Zam-Zam inilah Siti Hajar bisa bertahan hidup dan menyusui Ismail kecil di wilayah itu. Beberapa tahun kemudian, Nabi Ismail pun tumbuh menjadi dewasa. Beliau kemudian menikah dan masih tinggal di wilayah Mekah. Pada saat itu, ibundanya yaitu Siti Hajar telah wafat. Pada suatu hari, Nabi Ismail berpamitan kepada istrinya untuk pergi berburu. Tak lama setelah itu, ayahnya Nabi Ismail yaitu Nabi Ibrahim datang ke Mekah. Ibrahim pun langsung menuju rumah Ismail. Maka sesampainya di rumah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim bertemu dengan istri anaknya itu. Saat itu si istri ini nggak tahu kalau yang datang adalah mertuanya. Karena selama menikah, istrinya ini sama sekali belum pernah bertemu dengan mertuanya ini. Kemudian setelah mengucapkan salam, Nabi Ibrahim bertanya, "Apakah Ismail ada?" Istrinya menjawab, "Suamiku sedang tidak ada di rumah, baru saja dia pergi berburu." Nabi Ibrahim lanjut bertanya, "Lalu bagaimana kehidupan kalian berdua?" Istrinya menjawab, "Kami di sini hidup sangat miskin dan sulit mendapatkan makanan." Saat itu teman-teman, istrinya ini mengeluh tentang kehidupannya yang sulit bersama Ismail. Padahal dia tidak tahu bahwasanya orang yang ada di hadapannya adalah ayah suaminya atau mertuanya. Setelah istri Ismail ini selesai mengeluh, Nabi Ibrahim pun berkata, "Jika suamimu sudah pulang nanti, sampaikan salam dariku dan katakan padanya supaya dia mengganti palang pintu rumahnya." Singkat cerita, Nabi Ismail pun pulang ke rumahnya. Dia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Lalu Nabi Ismail bertanya kepada istrinya, "Apakah hari ini ada tamu yang datang ke rumah kita?" Kemudian istrinya menjawab, "Oh iya, tadi ada orang tua yang datang ke sini. Dia bertanya tentang engkau, dan kubilang engkau sedang pergi berburu. Pria tua itu juga bertanya tentang kehidupan kita, dan kuceritakan padanya, sesungguhnya hidup kita dalam kesulitan. Lalu dia menitip salam untukmu, dan menitipkan pesan, katanya engkau disuruh mengganti palang pintu rumahmu." Nabi Ismail pun diam sejenak, dan berkata, "Orang tua yang datang itu adalah ayahku, dan engkaulah yang dimaksud dengan palang pintu itu. Maka sekarang pulanglah engkau kembali ke orang tuamu." Nabi Ismail pun menceraikan istrinya. Beberapa tahun kemudian, Nabi Ismail pun menikah lagi dengan perempuan yang lain. Kali ini, Nabi Ismail menikah dengan wanita yang terkenal solehah di kota itu. Wanita itu bernama Sayyidah binti Mudad bin Amr al-Jurhumi. Ada Al-Jurhumi berarti dia dari kaum Jurhum, yang dia berasal dari kalangan penduduk yang tinggal di sekitaran situ. Kemudian di waktu yang lain, Nabi Ibrahim datang lagi ke rumah Ismail, yang kebetulan juga Nabi Ismail saat itu sedang pergi berburu. Jadi hanya bertemu dengan istrinya saja. Nabi Ibrahim pun bertanya tentang Ismail. Istrinya menjawab,
Suamiku sedang pergi berburu, mencari nafkah untuk kami berdua." Lalu Nabi Ibrahim bertanya lagi, "Lalu bagaimana kehidupan kalian berdua?" Istrinya menjawab, "Kami selalu dalam keadaan baik-baik saja dan hidup penuh dengan kecukupan." Istrinya Ismail juga lalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim bertanya, "Apa makanan kalian?" Istrinya menjawab, "Kami makan daging." Nabi Ibrahim bertanya lagi, "Apa minuman kalian?" Istrinya menjawab, "Kami minum air." Maka Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, berkahilah mereka dalam daging dan air mereka." Rasulullah SAW bersabda, "Saat itu belum ada biji-bijian di Mekah, dan seandainya ada, tentu Ibrahim sudah mendoakannya." Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, "Dan dari doa Ibrahim tentang daging dan air itulah, tidak ada seorang pun selain penduduk Mekah yang mengeluh bila yang mereka dapati hanya daging dan air." Sambil berpamitan pulang, Nabi Ibrahim berpesan kepada istri Ismail, "Jika suamimu pulang nanti, sampaikan salamku padanya, dan perintahkanlah dia supaya memperkokoh palang pintu rumahnya." Tak lama dari itu, Nabi Ismail pulang dan bertanya pada istrinya, "Apakah tadi ada orang yang datang ke sini?" Istrinya menjawab, "Iya, tadi ada yang bertamu ke sini. Tadi datang seorang yang sudah tua dan memiliki penampilan yang sangat baik. Dia bertanya kepadaku tentang engkau. Maka kubilang engkau sedang pergi berburu mencari nafkah. Lalu dia juga bertanya tentang keadaan hidup kita berdua. Maka ku jawab bahwa kita hidup dalam keadaan yang baik." Nabi Ismail bertanya, "Apakah orang itu menitipkan pesan untukku?" Istrinya menjawab, "Iya, dia titip salam untukmu dan berpesan supaya engkau mempertahankan dan mengkokohkan palang pintu rumahmu." Ismail berkata, "Dia adalah ayahku, dan palang pintu yang dimaksud adalah engkau istriku. Dia memerintahkanku untuk mempertahankanmu." Dari pernikahannya dengan Sayyidah, Nabi Ismail dikaruniai 12 orang anak yang bernama Nabit, Kaisar, Wazbil, Maishi, Masma, Dausha, Aror, Yatur, Nabashi, Taima, dan Kaizama. Pelajaran yang penting yang bisa diambil dari kisah ini adalah: 1. Jangan menceritakan aib rumah tangga kepada siapapun. Ada hadis dari Abu Sa'ad Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di hari kiamat adalah seseorang laki-laki atau suami yang bercampur dengan istrinya kemudian membeberkan rahasia istrinya tersebut." Hadis riwayat Muslim. Larangan membuka aib suami juga ada di hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba menutup aib seorang hamba yang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. 2. Turutilah perintah orang tua. Boleh menuruti perintah orang tua untuk menceraikan istri jika memang ada sebab yang benar. Tapi menuruti semua keinginan orang tua dalam hal menceraikan ini sebenarnya tidak harus. Ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, "Apakah boleh menceraikan istri karena kedua orang tua menyuruh untuk menceraikannya?" Imam Ahmad menjawab, "Jangan kamu talak." Orang tersebut bertanya lagi, "Bukankah Umar pernah menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya?" Imam Ahmad menjawab, "Boleh kamu taati orang tua jika bapakmu sama dengan Umar, karena Umar memutuskan sesuatu tidak dengan hawa nafsu." 3. Jadilah istri yang baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sebaik-baiknya perempuan di antara kalian adalah yang sangat sayang kepada suami, yang memiliki banyak anak, tidak kasar, membantu suami dalam kebaikan ketika mereka bertakwa kepada Allah. Dan seburuk-buruknya perempuan di antara kalian adalah yang suka berdandan atau berhias ketika keluar rumah, sombong. Merekalah perempuan-perempuan munafik. Mereka tidak masuk surga, kecuali seperti burung gagak bersayap putih atau sangat langka." Hadis riwayat Baihaqi. Wallahu alam bisawab.
Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.